Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Ambar. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran yang pertama. Kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pagi hari ini adalah Bahasa Indonesia KD 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. KD 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. KD IPA 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. KD 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. KD IPS KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi politik di wilayah ASEAN. KD 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, setelah membaca tes tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting, serta menyajikannya dalam bentuk diagram dengan benar. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci, menjadi sebuah tulisan dengan mandiri. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Lalu setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan tanggung jawab. Tujuan pembelajaran yang kelima, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar, melalui diagram Venn dengan jujur. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Amati gambar berikut ini. Ya, ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Ternyata tumbuhan dimanfaatkan manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain sebagai sumber energi bagi manusia, lalu sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang selanjutnya sebagai sumber oksigen untuk bernapas. Lalu pengikat air tanah saat terjadi hujan. Air hujan itu akan ditahan atau diserap oleh tumbuhan sehingga tidak terjadi banjir dan tanah longsor. Lalu sebagai peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi. Lalu tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan matahari. Jadi tumbuhan itu sangat penting ya anak-anak untuk kehidupan makhluk hidup di bumi. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang dan kehidupan akan berakhir. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja.
Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang suatu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Ya, ini gambar apa anak-anak? Ya, ini adalah gambar jagung. Ada bacaan yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ya, jadi di Madura itu jagung merupakan makanan pokok ya. Jadi jagung itu adalah tanaman penghasil karbohidrat. Karbohidrat itu diperlukan oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Ya, paragraf yang kedua, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangbiakan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanamnya kembali sebagian biji jagung dari hasil panennya. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Jadi setelah panen, petani itu menggunakan jagung untuk bahan makanan. Selain itu, yang sebagian lainnya digunakan kembali untuk ditanam kembali. Tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Ya, ini bagaimana jagung berkembang biak tadi ya. Bacaannya. Ide pokok pada paragraf pertama, tadi ada jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Iya. Ide pokok paragraf kedua, perkembangbiakan jagung adalah dengan biji. Ya. Ide pokok paragraf ketiga tentang bunga jagung. Bunga jagung tadi memiliki serbuk sari ya. Ide pokok paragraf keempat, perkembangbiakan bunga jagung menjadi jagung. Itu tadi prosesnya. Serbuk bunganya, serbuk sarinya tadi terbawa oleh angin yang bertiup dan jatuh di kepala putik. Ya. Ide pokok paragraf kelima tentang pemanfaatan jagung untuk manusia dan untuk petani. Ya, tadi sebagian dimanfaatkan untuk bahan makanan dan sebagian lainnya untuk ditanam kembali oleh petani. Ya. Perkembangbiakan tumbuhan jagung dimulai dari penyerbukan pada bunga jagung.
Tepung sari pada jagung akan terbang terbawa angin yang bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh pada kepala putik jagung lainnya. Disitulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Ya, perkembangbiakan generatif itu dimulai dari jatuhnya benang sari di kepala putik, ya. Sebelum kita belajar tentang proses perkembangbiakan generatif, mari kita ketahui dulu tentang bagian-bagian bunga ya anak-anak. Yang pertama, ini ada kepala putik. Yang kedua, ada tangkai putik. Yang ketiga, ini adalah dasar putik. Dan yang di dalamnya ini ada bakal biji namanya ya. Lalu yang keempat, ini ada kepala sari. Ini juga kepala sari, kepala sari, kepala sari. Banyak ya anak-anak kepala sarinya. Tapi kalau putih, satu sebagai bakal biji nanti ya. Oke, lanjut tentang benang sari. Di sini ada kepala sari. Ada tangkai sari. Ini menjadi satu bagian yang biasa disebut benang sari. Lalu ada di sini kelopak bunga, ini seperti daun yang berada di bawah mahkota bunga ya anak-anak. Oke, yang ketujuh ini ada mahkota bunga ya, yang membuat bunga itu indah. Yang kedelapan ada bakal biji, ini ya. Setelah nanti mengalami pembuahan antara benang sari dan kepala putih, ini akan membentuk buluh dan bakal biji ini akan berkembang. Nah, ini bagian bunga yang terakhir ada tangkai bunga. Nah, proses perkembangbiakan generatif itu terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik ya. Serbuk sari atau benang sari yang terbawa oleh angin atau lebah ini jatuh di kepala putik. Nah, disitulah terjadi penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari menuju ke ruang bakal biji. Ya, setelah serbuk sari jatuh di kepala putih ini akan terbentuk buluh serbuk sari menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari tadi. Dan di dalam ruang bakal biji terjadilah pembuahan, yaitu peleburan antara serbuk sari atau sel kelamin jantan dengan kepala putik atau sel kelamin betina. Hasil pembuahan adalah zigot. Zigot akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji menjadi bakal biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang terdapat dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, contohnya seperti padi, mangga, durian, jambu, dan lain-lain. Nah, ini ada macam-macam penyerbukan ya. Yang pertama ada penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri ini adalah penyerbukan di mana terjadi dalam satu bunga ya. Jadi benang sarinya berasal dari satu bunga ya. Jatuh di kepala putiknya sendiri dan mengalami penyerbukan. Lalu penyerbukan tetangga. Ya, penyerbukan yang kedua ini adalah penyerbukan tetangga.
Ini terjadi pada lain bunga tetapi dalam satu tanaman. Maksudnya masih dalam satu pohon tetapi berbeda bunga. Ya. Nah, ini masih dalam satu pohon. Lalu penyerbukan yang ketiga adalah penyerbukan silang, di mana tanaman lain tapi satu jenis. Beda pohon tapi jenisnya sama, misalkan pohon mangga ya dengan pohon mangga, mangga mana lagi dengan mangga mana lagi, begitu. Yang terakhir ada penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini terjadi pada lain bunga, lain tanaman, lain jenis, dan bisa juga lain varietas. Jadi, bisa antara jagung manis dengan jagung hibrida misalnya. Namanya penyerbukan bastar. Sudah lain bunga, lain tanaman, dan lain jenis. Itu tadi macam-macam penyerbukan ya anak-anak. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Ya, ini ada bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Lalu ada bunga Kamboja. Perhatikan bunga Kamboja. Pada gambar di samping, bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali ya. Dor Champa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan juga Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Berikut ini adalah ke-10 negara ASEAN. ASEAN, ini lambangnya ya. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Inilah kelima tokoh pendiri ASEAN. Ada Adam Malik yang berasal dari Indonesia, ada Narcisco Ramos dari Filipina, ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan S. Raja Ratman dari Singapura, lalu ada Tanan Koman dari Thailand. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik
dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya negara anggota ASEAN tersebut adalah 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Lalu ada Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Lalu yang selanjutnya ada Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli tahun 1995. Dan yang keempat ada Laos dan Myanmar yang bergabungnya itu bareng ya atau bersama-sama pada tanggal 23 Juli 1997. Yang terakhir ada Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April 1999. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Ada Brunei Darussalam. Yang pertama ya, Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan menunjukkan dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Ya, ini ada menunjuk dengan jari telunjuk itu dianggap kasar. Jadi misalkan kalian nanti setelah kalian dewasa, kalian bisa pergi ke luar negeri, ke Brunei Darussalam, jangan sampai ya menunjuk dengan jari telunjuk karena itu dianggap kasar. Nah, melepas sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang. Ya, sopan sekali ya. Oke, negara yang kedua ada Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di batu Cave, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Lalu ada Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional, dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilinggo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense.
Po dan opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina, bertolak belakang dengan di Brunei tadi ya. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Bahasa yang paling terkenal di Filipina ini adalah bahasa Tagalog ya. Oke, yang selanjutnya ada Kamboja. Banyak candi di Kamboja yang terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan yang terkenal di Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Jadi, masyarakat Kamboja itu sebagian besar beragama Buddha. Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Negara yang selanjutnya ada Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Ini adalah permainan khas Vietnam ya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Topi atau caping pun banyak ditemui di sana. Topi caping di Indonesia juga ada ya. Orang Vietnam gemar duduk di tingkli. Tingkli yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas tingkli. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa pada tahun 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Kemudian ada Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola tersebut dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Hao Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Ini patung Merlion ya. Kepala singa berbadan ikan. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Tamasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta
yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki ya. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Ya, di sana karena kendaraan mahal dan bahan bakar mahal, jadi banyak warga Singapura yang kalau kemana-mana itu jalan kaki ya, lebih mengurangi polusi ya anak-anak, ya sedikit polusi. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama, antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramagen adalah cerita nasional. Thailand yang dipengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau ke orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Ya, kalau di Indonesia itu, di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci, yang namanya teh poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Itu kalau di Indonesia. Kalau di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea dan disajikan dingin. Di Indonesia juga ada ya yang sedang terkenal namanya Thai Tea itu ya. Nah, bagaimana dengan kehidupan budaya di Indonesia? Kamu bisa mencari tahu tentang budaya dan kehidupan di Indonesia. Karena kalian hidup di Indonesia, pasti kalian juga mengetahui informasi mengenai kehidupan budaya dan kehidupan sosialnya masyarakat Indonesia. Oke. Kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara itu berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara itu dibagi menjadi 2 daratan, yaitu 1 daratan yang berbentuk semenanjung dan 2 daratan yang berbentuk gugusan kepulauan. Daratan berbentuk semenanjung ini maksudnya luas wilayah daratnya lebih luas daripada wilayah lautnya. Kalau gugusan kepulauan ini daerahnya lebih luas ya. Kalau semenanjung tadi daratannya yang lebih luas. Begitu. Sekian yang dapat Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya anak-anak. Semoga kalian dapat lebih rajin lagi belajar. Bu Guru ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.